Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 59 orang tersangka yang menunjuk. 12 tersangka penjarahan dari Bapak Ahmad Sahroni, alhamdulillah sudah tertangkap. Diamnya mereka bukan diam berarti emas ya, diamnya ini sebagai tanda tanya. Benar atau tidak isu itu menimpa mereka. Proses pendalaman pihak kepolisian terkait kasus penjarahan rumah anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni buntut aksi demonstrasi akhir bulan Agustus silam yang berakhir ricuh, nampaknya telah menemui titik terang. Hal itu diungkap oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers yang dilangsungkan pada hari Rabu 24 September 2025 kemarin. Dalam kesempatan itu, Kabareskrim Polri mengungkap bahwa Polda Metro Jaya telah berhasil menetapkan 12 orang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan kediaman mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu. Dengan inisial masing-masing MA, J, SW, JA, AFI, RK, MRN, SB, BS, JA, MA, serta MY. Di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 59 orang tersangka yang menunjuk. Kemudian 12 tersangka penjarahan dari Bapak Ahmad Sahroni, alhamdulillah sudah tertangkap 12 orang pelakunya. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini juga merupakan langkah juga dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, terkendali, dan kondusif. Sebelum penetapan 12 tersangka baru ini, telah ditetapkan pula 2 orang tersangka yang diduga berperan aktif sebagai dalang di balik kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni. Namun yang mencuri perhatian, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menguak fakta bahwa kedua tersangka ternyata merupakan sepasang suami istri. Di mana SB merupakan seorang pria karyawan swasta berusia 35 tahun. Sedang G merupakan ibu rumah tangga berusia 20 tahun. Dirtipid Siber juga menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga melakukan aksi provokasi lewat komunitas media sosial. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan G ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya yang merupakan keduanya adalah suami istri. Tersangka SB merupakan admin WhatsApp grup Kopi Hitam yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan berganti nama lagi menjadi ACAP 1312 yang memiliki 192 member. WhatsApp grup tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang mendatangi rumah saudara Ahmad Sahroni. Tersangka SB umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, dan tersangka G umur 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Modus operandi yang bersangkutan yaitu membuat dan menggugah konten yang menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain
dan menghasut supaya melakukan aksi geruduk rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara melalui grup Facebook. Dan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka SB adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, kejadian pilu penjarahan kediaman Ahmad Sahroni bukanlah satu-satunya kasus yang sudah menemui titik terang. Karena dalam kesempatan yang sama, Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono juga memberikan perkembangan terbaru tentang polemik penjarahan dari rumah anggota DPR nonaktif lain seperti Eko Patrio, Uya Kuya, serta Nafa Urbah, dan juga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lantas, seperti apakah penjelasan Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono tentang proses pendalaman dari masing-masing perkara itu? Kemudian penjarahan di rumah Bapak Eko Patrio ini juga sudah berhasil dilakukan penangkapan, ada 7 tersangka sedang proses. Kemudian yang melakukan penjarahan di rumah Bapak Uya Kuya ini juga sudah bisa dilakukan penegakan hukum, ada 11 tersangka. Kemudian penjarahan di rumah Ibu Sri Mulyani ini juga sudah dapat dilakukan penegakan hukum, pelakunya ada 14 orang. Kemudian yang berikut penjarahan di rumah Ibu Nafa Urbah sudah juga bisa dilakukan penangkapan tersangka, ada 8 tersangka. Sampai dengan saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani di tingkat Mabes, ada ditangani oleh Divdivit Siber Bareskrim dan juga 15 satuan wilayah Polda dengan rincian sebagai berikut. Perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Nah, memang saya melihatnya dari mulai aksi sampai dengan anarkis dan berujung pada penjarahan ya. Memang ada beberapa dari kegiatan itu yang menurut saya juga tidak setuju ya, umpamanya anarkis, apalagi penjarahan, memang saya katakan saya tidak setuju. Tapi saya ingin menilai permasalahan ini secara objektif. Kalau umpamanya aksi bagi mahasiswa juga masyarakat itu biasa-biasa saja, ya tidak ada umpamanya anarkis dan tidak berujung kepada penjarahan. Pertanyaannya begini, apakah respon dari pemerintah dan DPR RI secepat ini? Penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturan. Terlepas dari kasus penjarahan kediamannya yang sudah mulai menemukan jawaban, sosok Ahmad Sahroni masih belum juga menampilkan batang hidungnya di hadapan publik. Ya, hingga detik ini, Ahmad Sahroni masih menghilang entah kemana. Sontak saja, berbagai spekulasi miring makin berhembus kencang di media sosial. Bagaimana tidak, aksi bungkam Ahmad Sahroni menyisakan sederet tanda tanya. Ditambah lagi, banyak sekali cerita-cerita miring tentang aib Ahmad Sahroni yang terbuka lebar pasca aksi penjarahan terjadi. Padahal, kepastian dari setiap cerita miring dan spekulasi liar belum bisa dipastikan kebenarannya. Lantas mungkinkah
aksi bungkam Ahmad Sahroni memang berkaitan dengan kabar miring tentang dirinya yang kini beredar luas? Mungkin menurut saya dia sudah sangat malu karena banyak aib-aib yang terbuka. Mungkin dia bisa dikatakan menjadi bapak meme Indonesia karena banyak sekali memenya yang dibuat oleh masyarakat di ranah sosial media. Mungkin dia sudah sangat malu untuk kembali ke tanah air. Tapi memang semenjak rumah Ahmad Sahroni itu dijarah oleh masyarakat ya, memang tiba-tiba kok muncul nih, ya ada dia berdansa dengan Om Agus ya kalau nggak salah itu dia. Ya, kalau di media sosial kan begitu. Kemudian ada foto-foto dia dengan berbagai macam corak ya, warna. Ya mudah-mudahan sih saya sih berdoanya mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang justru bisa membuat gaduh atau bisa membuat malu. Kalaupun memang ternyata ada orang yang menemukan flash di situ, harapan saya sudah kembalikan aja ya. Toh juga tidak bermanfaat kalau seandainya itu dipegang orang lain gitu. Harapan saya begitu. Saya memang berseteru dengan Ahmad Sahroni, tapi kebencian di hati saya nggak ada ya. Suara mungkin lantang saya, tapi kebencian di hati saya tidak ada. Saya hanya bicara masalah penegakan hukum, tugas dan fungsi saya sebagai masyarakat. Kalau menurut saya dia ini sangat wajib untuk meminta maaf karena dia yang sangat-sangat membuat keonaran paling pertama dengan menyebutkan orang yang ingin membubarkan DPR itu tolol. Nah, saya membuat kesalahan kepada beliau aja, saya berani untuk meminta maaf dan berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya buat. Maka dari itu yang bersangkutan harus merendahkan hati sebagai wakil rakyat jika ingin kembali dipilih menjadi pilihan rakyat, yaitu kembali meminta maaf. Dan menurut saya untuk apa dia dicari? Saya kangen sama dia untuk bertemu dengan saya aja gitu loh. Walaupun saya pernah berlawanan dengan dia juga pernah memberikan saya hadiah. Ahmad Sahroni ini pernah memberikan saya hadiah buku. Dia pernah memberikan saya buku, ya, pernah juga WA-WA-an sama saya, ya saya berteman sama dia. Tapi sekali lagi sebagai seorang sahabat juga saya juga ingin menegur dia juga kan. Artinya andai kata ini bisa dihapus, ya sudahlah. Ya kan? Ibunya Adam juga kemarin sudah WA-WA sama saya, Adam Denny juga sudah WA-WA-an sama saya. Ya intinya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik. Imbas dari kasus penjarahan kediamannya, terbilang cukup banyak spekulasi miring yang lantas menyeret nama Ahmad Sahroni. Dimulai karena adanya beragam koleksi pribadi yang mencolok perhatian, dokumen penting pendidikan yang membuka catatan akademiknya dahulu, dan masih banyak lagi. Namun di tengah lautan harta yang menuai sorotan, timbul satu benda yang berhasil membuat publik bertanya-tanya, yakni sebuah flash disk yang diduga tengah dicari Ahmad Sahroni. Uniknya, benda kecil dengan kemampuan menyimpan data justru dikait-kaitkan dengan dugaan adanya hubungan gelap yang disebut-sebut dijalin oleh Ahmad Sahroni. Kalau itu saya no comment ya, mungkin hanya dia saja yang tahu dan mungkin jika memang hubungan itu ada, mungkin nanti juga bakalan terumbar dengan sendiri ya. Kalau video viral itu saya belum lihat ya, saya belum monitor karena fokusan saya dari kemarin istirahat, coba jalan-jalan, refreshing apa segala macam. Saya kurang begitu semangat gitu kalau saya terlalu jauh mengomentari itu ya. Walaupun ibaratnya di media sosial itu bermunculan lah. Nah, saya sekalipun tidak pernah mengupload berita-berita yang menurut saya ya sudahlah. Saya akan mengupload ya berita atau sesuatu yang menurut saya ini pantas untuk masyarakat ketahui dan bermanfaat. Nah, saya pastikan seperti itu. Tapi andai kata umpamanya ada cerita, ada ini, ada itu yang menurut saya ini tidak begitu bermanfaat, tidak membawa kebaikan. Nah, saya tidak terlalu semangat lah untuk bisa mendalami lebih jauh. Walaupun beberapa cerita sekarang muncul kan, ada juga petinggi Polri ya punya hubungan dengan bawahannya. Kemudian ada muncul lagi isu berita bahwa kedekatan dia dengan Napa Urbah gitu kan. Tapi menurut saya ya udah itu urusan pribadi dia lah. Yang penting menurut saya anggota dewan ini ya, DPR RI ini, kalau dia memutuskan sesuatu
kalau dia mengucapkan sesuatu yang baik, pasti manfaatnya untuk jutaan rakyat Indonesia. Tapi justru kalau sebaliknya, anggota dewan ini mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang buruk, atau dia melakukan sesuatu yang buruk, maka dampak buruknya jutaan kepada masyarakat. Mungkin itu dari kepribadian mereka ya, yang tidak ingin muncul ke publik hanya untuk diam. Diam ini kan bukan diamnya mereka, bukan diam berarti emas ya. Diamnya ini sebagai tanda tanya. Benar atau tidak isu itu menimpa mereka. Jika memang mereka diam terus, berarti isu ini mereka biarkan tersebar begitu luas, tersebar begitu liar di ranah sosial media, sehingga masyarakat bisa berpikir aneh-aneh. Itu sih kalau menurut saya. Kalaupun memang ternyata ada orang yang menemukan flash di situ, harapan saya sudah kembalikan aja, ya. Toh juga tidak bermanfaat kalau seandainya itu dipegang orang lain, gitu. Harapan saya begitu. Saya memang berseteru dengan Ahmad Sahroni, tapi kebencian di hati saya nggak ada, ya. Suara mungkin lantang saya, tapi kebencian di hati saya tidak ada. Saya hanya bicara masalah penegakan hukum, tugas dan fungsi saya sebagai masyarakat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ungkapan itulah yang dirasa mampu untuk menggambarkan kondisi Ahmad Sahroni sekarang ini. Rumahnya habis dijarah masa depan karir di dunia politik yang tak menentu, hingga aib-aib dan cerita masa lalunya yang mulai terkuak satu persatu. Belum lagi bila membahas perseteruannya dengan aktivis Adam Denny, yang mana Adam Denny nampaknya akan segera mengambil langkah baru untuk menguak dugaan praktik kotor Ahmad Sahroni selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Karena kan minggu depan memang saya baru komunikasi dengan lawyer saya, Bang Herwanto. Minggu depan kami akan berangkat ke KPK untuk follow up info lebih lanjut terkait laporan saya. Minggu depan kan saya baru berangkat ke KPK nih, karena saya udah bilang Bang Herwanto, pikiran saya udah oke nih Bang, kita udah berangkat yuk. Oke, Bang Herwanto bilang oke, minggu depan kita berangkat ke KPK. Nah, agenda saya ke KPK untuk memfollow up laporan saya di tahun 2022, bagaimana kelanjutannya dari para petinggi di sana, dan saya juga akan membawa beberapa bukti jika memang itu dibutuhkan. Karena bukti-bukti yang saya simpan, bukti-bukti yang saya punya sampai detik ini masih ada walaupun sudah disita oleh penyidik. Penyidik hanya menyita bukti berupa beberapa berkas, dan saya masih ada bukti-bukti berupa beberapa file dokumen yang saya simpan dengan aman sampai detik ini. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.